Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Nurkoliza dengan NIM P1337431220052 dari kelas reguler A. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan nabati dan hewani. Informasi ini saya dapatkan berdasarkan jurnal yang berjudul Isolasi dan Seleksi Bakteri Asam Laktat dari Yogurt Produksi Industri Rumah Tangga di Pekanbaru yang bersifat antibakteri terhadap Escherichia coli dan juga Salmonella typhi. Dan untuk informasi tambahan, saya mengambil dari dua jurnal yang berbeda. Yang pertama, jurnal yang berjudul Daya Hambat Pertumbuhan Escherichia coli dan Uji Hedonik Yogurt dengan Substansi Tepung Mocaf. Dan untuk jurnal yang kedua yakni Karakteristik stilk yogurt, mangga atau Mangifera indica, dan apel atau Malus domestica selama penyimpanan. Sekarang ini, industri yogurt lebih cenderung untuk menggunakan buah alami dibandingkan sari atau ekstrak buah, atau biasa juga disebut flavor sintetis, ke dalam produk yogurt. Buah yang ditambahkan bisa dalam bentuk buah yang diawetkan, buah kaleng, buah beku, buah alami, dan berbagai produk buah-buahan lainnya. Buah alami lebih banyak mengandung vitamin dan juga mineral, sehingga dapat menambah kandungan gizi yogurt yang dihasilkan. Yogurt merupakan salah satu produk hasil fermentasi susu. Produk susu yang dihasilkan oleh bakteri pembentuk asam, yaitu jenis bakteri asam laktat, atau biasa disebut sebagai BAL. Keberadaan BAL pada yogurt sebagai probiotik berpotensi dalam meningkatkan fungsi fisiologis usus, mikroflora usus yang berperan dalam mengoptimalkan kondisi kesehatan tubuh. Keberadaan bakteri probiotik dapat mencegah pertumbuhan bakteri patogen seperti Salmonella sp dan Escherichia coli. E. coli merupakan penyebab penyakit diare, sedangkan Salmonella typhi merupakan bakteri patogen pada manusia yang dapat menyebabkan penyakit tifus. Escherichia coli dan Salmonella typhi termasuk bakteri gram negatif. E. coli merupakan penyebab penyakit diare apabila keberadaannya di usus melebihi batas normal. E. coli berasosiasi dengan enteropatogenetik yang menghasilkan enterotoksin pada sel epitel. Sedangkan Salmonella sp merupakan bakteri patogen pada manusia yang dapat menyebabkan penyakit tifus. Keberadaan BAL pada yogurt sebagai probiotik berpotensi dalam meningkatkan fungsi fisiologis dengan cara memodifikasi mikroflora usus pada saluran pencernaan. Mikroflora usus yang berperan dalam mengoptimalkan kondisi kesehatan tubuh yang dipengaruhi oleh mikroba baik yang berguna bagi kesehatan. Kandungan yogurt bermanfaat bagi kesehatan karena kaya akan kalsium dan juga protein, serta keuntungan adanya BAL yang mampu mencegah pembusukan dan kontaminasi oleh mikroorganisme lain. BAL dapat menghasilkan senyawa yang bersifat antibakteri. Teknologi pangan yang semakin berkembang menjadikan produk olahan susu fermentasi seperti yogurt dikemas secara menarik dengan produk khas dan cita rasa yang bervariasi. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini untuk menguji kandungan BAL yang terdapat pada yogurt produksi industri rumah tangga di kota Pekanbaru dengan beberapa jenis produk dengan variasi rasa yang berbeda, dan juga menguji aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli dan Salmonella typhi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan total populasi BAL dan uji aktivitas antibakteri terhadap sampel yogurt dengan metode TPC. Alat yang dibutuhkan diantaranya tabung reaksi, pipet tetes, ose, cawan Petri, inkubator, vortex, dan juga refrigerator. Untuk bahannya, terdiri dari yogurt, jus buah mangga, dan juga jus buah stroberi. Untuk langkah pengujiannya, yang pertama adalah perhitungan total populasi bakteri asam laktat. Perhitungan total populasi bakteri asam laktat menggunakan metode TPC pada medium MRSA. Sampel yogurt diambil 1 ml ke dalam 9 ml larutan PBS, lalu masing-masing sampel di vortex dari seri pengenceran 10⁻⁻1 sampai 10⁻⁷. Kemudian dari setiap seri pengenceran 10⁻⁵, 10⁻�6, dan 10⁻⁷ diambil sebanyak 0,1 ml sampel dan dituang dengan medium MRSA menggunakan metode pour plate secara duplo.
Inkubasi pada suhu ruang selama 24-48 jam. Koloni yang dihitung yaitu koloni yang jumlahnya memenuhi standar antara 30-300 koloni. Langkah yang kedua yaitu pengujian tingkat keasaman atau pH bakteri asam laktat. Sampel yogurt yang telah disimpan di refrigerator pada hari ke-1, hari ke-3, dan hari ke-7 diukur tingkat keasaman pH menggunakan pH meter. Langkah yang ketiga yaitu pengujian sampel yogurt terhadap bakteri patogen dengan metode difusi sumur agar. Pengujian sampel yogurt menggunakan metode difusi sumur agar dengan menyiapkan bakteri patogen yang berumur 24 jam. Setelah semua siap, inokulum bakteri patogen dimasukkan ke dalam nutrien agar sebanyak 30 mikroliter untuk setiap 15 ml nutrien agar. Lalu dimasukkan ke dalam 4 sumur agar yang telah dilubangi dengan diameter 5 mm pada media uji dengan menggunakan pipet tip. Kemudian ke dalam sumur dimasukkan sampel yogurt masing-masing sebanyak 30 mikroliter. Selanjutnya diinkubasi pada suhu ruang selama 24 jam. Zona hambat yang terbentuk diamati dan diukur menggunakan jangka sorong. Langkah yang keempat yakni analisis data. Aktivitas isolat uji yang menghasilkan senyawa antibakteri ditunjukkan dengan terbentuknya zona hambat di sekitar koloni menggunakan metode difusi sumur. Diameter zona hambat bakteri uji terhadap E. coli dan Salmonella typhi. Setelah melakukan 4 tahapan, didapatkan hasil dari pembahasan sebagai berikut. Total bakteri asam laktat atau total populasi bel dari 3 sampel berkisar antara 4,0 kali 107 sampai 2,9 kali 108 CFU per mililiter. Berdasarkan total bel dari ketiga sampel menunjukkan bahwa jumlah total bel sesuai dengan standar nasional Indonesia. Jumlah minimal total bel yang terdapat pada yogurt yaitu 107 CFU per mililiter sampel. Total populasi bel tertinggi pada yogurt jus stroberi inkubasi hari ke-7 yaitu 2,9 kali 108 CFU per mililiter. Dan total populasi bakteri terendah pada perlakuan yogurt saat inkubasi hari ke-1 yaitu 4,0 kali 107 CFU per mililiter. Pada yogurt mangga mengalami penurunan total populasi pada inkubasi hari ke-7 yaitu 2,0 kali 108 CFU per mililiter. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Putranto pada tahun 2010 yang menghitung total bel pada yogurt bahwa total populasi bel yogurt dengan penambahan jus mangga menurun pada hari ke-7 dengan total bel 3,0 kali 109 CFU per mililiter dibandingkan pada inkubasi hari ketiga yaitu 3,4 kali 109 CFU per mililiter. Pada penelitian ini, pH yogurt dari 3 sampel yaitu 3,4 sampai 3,6. Nilai pH untuk yogurt tanpa penambahan jus buah, yogurt jus mangga, dan yogurt jus stroberi terjadi penurunan nilai pH selama inkubasi, yakni pada hari ke-1 dan hari ke-3. Sedangkan untuk pH inkubasi hari ke-7 untuk yogurt jus mangga dan yogurt jus stroberi cenderung stabil. Menurunnya nilai pH disebabkan karena adanya aktivitas bakteri yang menyebabkan keasaman semakin tinggi, sehingga pH yogurt semakin rendah. Berikut adalah grafik dari total populasi bakteri asam laktat dan nilai pH pada yogurt. Seleksi bakteri asam laktat yang bersifat antibakteri. Semua sampel yogurt membentuk zona hambat terhadap bakteri patogen. Sampel yang paling efektif dalam menghambat E. coli adalah yogurt jus mangga yang diinkubasi pada hari ke-7, yaitu 27,1 mm. Sedangkan pada Salmonella typhi adalah yogurt jus mangga yang diinkubasi pada hari ketiga dengan diameter zona hambat 29,9 mm. Hal ini berbeda pada penelitian terhadap yogurt produksi industri rumahan menurut Handriani et al. Pada tahun 2009. Dengan aktivitas antibakteri terbesar terhadap E. coli yaitu 15,75 mm. Semakin besar zona bening yang terbentuk maka semakin besar aktivitas penghambat isolat bakteri asam laktat terhadap bakteri patogen. Perbedaan ini terjadi karena aktivitas antibakteri dalam masing-masing yogurt berbeda. Berikut adalah tabel diameter zona hambat sampel yogurt terhadap bakteri patogen. Menurut penelitian Gini et al. Pada tahun 2011, dari 2 jenis bakteri asam laktat, yaitu Enterococcus dan Pediococcus, yang berhasil diisolasi dari ikan air tawar bahwa zona hambat yang dihasilkan dari Enterococcus dan Pediococcus terhadap E. coli lebih tinggi dibandingkan dengan zona hambat yang dihasilkan Salmonella typhi. Berikut adalah gambar zona hambat yogurt jus mangga inkubasi hari ketiga terhadap Salmonella typhi.
Pada penelitian ini terdapat variasi kemampuan isolat dalam menghasilkan zona hambat terhadap bakteri E. coli dan Salmonella typhi. Perbedaan kemampuan ini dapat disebabkan isolat menghasilkan senyawa bakteriosin yang berbeda. Menurut Suparjo, pada tahun 2008, bakteriosin yang dihasilkan setiap jenis berbeda. Salmonella lactis menghasilkan nisin, Lactococcus laxin menghasilkan laktasin, lactocosin, nisin, dan laktisin, serta jenis bakteriosin lainnya. Selain bakteriosin, senyawa lain yang memiliki sifat antimikrobial adalah hidrogen peroksida, H2O2 yang dihasilkan bal berfungsi untuk melindungi selnya terhadap keracunan oksigen. Hidrogen peroksida yang dihasilkan oleh Lactobacillus bulgaricus dan Lactococcus lactis berperan menghambat Staphylococcus aureus, akan tetapi senyawa ini bersifat tidak stabil dan dapat cepat terdekomposisi bila terkena panas menjadi air dan oksigen, sehingga antimikrobanya hilang. Kesimpulan yang dapat saya berikan dalam penelitian ini adalah total populasi bal pada yogurt berkisar antara 4,0 kali 107 sampai 2,9 kali 108 CFU per mililiter. Total populasi bal tertinggi pada yogurt dengan campuran jus mangga yang diinkubasi pada hari ke-7, yaitu 2,9 kali 108 CFU per mililiter, dan terendah pada yogurt dengan penambahan jus mangga inkubasi hari ke-1, yaitu 4,0 kali 107 CFU per mililiter. Yogurt paling efektif menghambat E. coli adalah yogurt dengan penambahan jus mangga yang diinkubasi pada hari ke-7 dengan zona hambat 27,1 mm. Sedangkan pada Salmonella typhi, yogurt dengan jus mangga inkubasi hari ke-3 dengan diameter zona hambat 29,9 mm.